Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan ketaatan kita oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu amat baik bagi saya dan juga saudara. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang dalam ibadah raya Smyrna yang ke-288, Minggu 18 April 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang dengan setia mengikuti ibadah dan mengundang kembali di minggu-minggu berikutnya. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 21 April 2021 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima diadakan hari ini Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 18 di BSB. Dengan pembawa acara Bapak Sutarno dan renungan disampaikan oleh Bapak Daniel Sahrun, pemain musik Bapak Agung, mengundang kaum prima untuk mengikutinya. Sekolah minggu akan diadakan hari ini setelah ibadah minggu pada pukul 9.45. Silahkan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikutinya secara virtual. Kelas baptisan telah dimulai pada awal April. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti kelas baptisan, dipersilahkan untuk mendaftar kepada Panitia Upacara Gereja, Ibu Nawang, atau Panitia Keanggotaan Bapak Beni. Laporan kegiatan. Ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dihadiri 99 orang. Ibadah Minggu tanggal 4 April 2021 dihadiri 108 orang. Sekolah Minggu tanggal 4 April 2021 dihadiri 22 orang. Jam doa tanggal 14 April 2021 dihadiri 44 orang. Yang berulang tahun minggu ini, Ibu Kusmayati tanggal 21 April. Saudari Efriyanti Aritonang tanggal 22 April. Anak Timothy Orson Tambunan tanggal 23 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu seputar berita Smyrna. Pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang di surga, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini kami masih dapat bersatu hati untuk memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Bukakanlah panca indera kami, bukakanlah mata hati kami, sehingga kami siap menerima firman-Mu dalam ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu
dan kami dapat merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Berkati setiap jemaat, pelayan ibadah, dan media yang kami pakai ya Tuhan. Semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh menikmati indahnya bersama-sama dengan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dahulu dan sampai selama-lamanya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh tiada berkesudahan kasih Allah kepada kita, kebaikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan melalui pujian dari SNP 619, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan. Memang benar jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap Hosana, ku memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Doa adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyampaikan ucapan syukur kita, menyampaikan penyembahan kita, permohonan kita, dan juga pergumulan kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Darmuji. Maha Kasih Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan muliakan, dan Roh Kudus yang mengajar dan menghibur serta menolong kehidupan kami bersama. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengangkat doa kepadamu. Kiranya Tuhan, penanganan COVID-19 di seluruh dunia yang saat ini lagi marak dan masih terus berlangsung, Tuhan akan memberikan usaha seluruh dunia supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemimpin bangsa di dunia, supaya dengan ini maka COVID ini segera diatasi dengan usaha yang seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan, kiranya usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi wabah virus corona dan bantuan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, baik yang di NTT, di Jawa Timur, di Sangir Talaut, dan sebagainya, di semua daerah lainnya.
kiranya sudah ada bantuan dan pertolongan dari pemerintah Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, penunjang medis, karyawan, karyawati di seluruh rumah sakit, puskesmas, ataupun juga klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia, agar kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka dari segala paparan COVID ini, sehingga setiap pasien yang datang dapat diatasi dengan baik, dan para dokter serta seluruh tenaga medis diselamatkan dari paparan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien yang terpapar COVID-19, agar dijamah Tuhan supaya segera sembuh kembali, sehingga mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan baik di hari-hari berikutnya. Kami berdoa untuk keluarga besar Smyrna yang mempunyai pergumulan, yang memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang anak, yang sedang menempuh pendidikan baik yang di dalam kota Bandar Lampung maupun di luar kota Bandar Lampung. Dan juga kami ingat hamba-Mu Pendeta Petrus yang sedang berobat di Rumah Sakit IAP Jakarta untuk pemeriksaan matanya. Kiranya Tuhan terus membimbing dan membimbing beliau, sehingga pada saat pemeriksaan itu dapat dinyatakan sembuh dan nantinya akan kembali di Bandar Lampung lagi dengan keadaan selamat beserta dengan keluarganya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan rencana musyawarah besar gabungan gereja-gereja baptis Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2021. Kiranya Tuhan akan terus membimbing para panitia untuk penyelenggaraan itu hingga akhirnya dapat diselenggarakan dengan baik. Kami berdoa untuk utusan-utusan dari gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja sehingga mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengutus musyawarah besar GGBI di bulan Agustus yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka boleh datang dengan baik dan selamat dan mengikuti dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan pemerintah bangsa Indonesia supaya mengizinkan musyawarah besar gabungan Gereja Baptis Indonesia ini dengan baik sehingga dapat berlangsung musyawarah ini hingga selesainya. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar dilindungi dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala-gembala sidang. Tuhan berkati usaha pelayan mereka dan memelihara jemaat di tempat masing-masing. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menyertai mereka hingga semuanya dapat berlangsung dengan aman dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat serta penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari SNP 568, Bapa ku persembahkan tubuhku. Persembahkan
ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadahku yang sejati. Kuserahkan hidupku kepadamu ya Bapa, untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kembali kita akan memuji dari pujian SNP 528. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo STH dengan tema Kasih Karunia dan Keselamatan dari Keluaran 33 ayat yang ke-17. Aku mengasihi engkau. Dengan segenap hatiku
bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami lakukan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah lebih dahulu mengetahui tujuan kami. Tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Selamat pagi Bapak Ibu saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami sungguh bersyukur karena tiada hentinya ada kesempatan buat kami untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu seperti ini menjadi waktu-waktu yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati dan hidup kami, biarlah kebenaran firman-Mu tertanam dan masuk dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, amin. Bapak Ibu saya kasihi, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 33 ayat 17 sampai yang ke-19, dan saya mengambil judul Kasih, Karunia, dan Keselamatan. Keluaran 33 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Garis bawahi kalimat ini, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saat kita membahas tentang kasih karunia, pokok bahasan ini di dalam teologi kita seringkali atau bahkan tidak pernah bisa kita melepaskan dari pembahasan tentang keselamatan. Karena kasih karunia terkait erat dengan pembahasan masalah keselamatan. Bahkan Rasul Paulus pun menyebutkan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena ada kasih karunia maka ada keselamatan.
Kalau kamu mendapatkan keselamatan, itu karena kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menyediakan keselamatan. Siapapun yang menerima keselamatan, itu menerima kasih karunia. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah tentang kasih karunia. Istilah kasih karunia dalam Alkitab kita diambil dari istilah dalam bahasa Yunani itu karis. Ada istilah karisma, dari kata karismata, yang sesungguhnya menunjukkan bahwa itu merupakan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keindahan yang tiada taranya. Ketika saya berkata atau kita membahas tentang kasih karunia, itu membahas tentang kasihnya, kemuliaannya, keindahannya. Dan kasih karunia itu juga dituliskan dalam perjanjian lama mengambil kata chen. Kata chen artinya perbuatan baik. Wah, indah bukan? Perbuatan baik itu adalah keindahan. Nah, siapa yang berbuat baik di situ? Kata chen itu menunjukkan ada perbuatan baik dari atasan kepada bawahan, yang sesungguhnya bawahan itu seperti tidak layak menerima perbuatan dari atasannya. Itu kata chen. Nah, kata chen itu menunjukkan perbuatan Allah yang begitu superior, Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa, berbuat sesuatu kepada yang sesungguhnya tidak layak mendapatkannya, yaitu siapa? Orang-orang berdosa. Apa yang diperbuatnya? Menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu kata karis, kata chen dipakai untuk menunjukkan tentang kebesaran kasih karunia. Nah, kata kerja Yunaninya nggak usah diingat-ingat, namanya karisestai, yang dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan dari Allah. Wah, ada benang merah kalau begitu. Apa kasih karunia? Kasih karunia adalah perbuatan Allah yang maha dahsyat, yang luar biasa kepada manusia yang sesungguhnya tidak layak menerimanya, tapi dibuatnya dengan penuh kasih. Apa perbuatannya itu? Perbuatannya itu adalah pengampunan dosa. Wah, jelas di situ ya. Jadi kata karisestai dipakai untuk menunjukkan arti dari pengampunan dosa. Pemahaman kita berarti orang yang diampuni dosanya, kita yang diampuni dosanya, saudara yang diampuni dosanya, itu menerima chen dari Allah, menerima karis dari Allah, menerima kasih karunia dari Tuhan. Sama posisinya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima pemberian itu. Tetapi karena kasihnya Tuhan, maka pemberian itu diberikan kepada kita. Sehingga disebut sebagai kasih karunia. Puji Tuhan, haleluya. Karena Bapak Ibu, saya menerima kasih karunia yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya, tetapi diberikannya dengan kasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Kasih karunia akan mewarnai ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam kitab-kitab perjanjian baru. Sesungguhnya kalau kita mau ringkas bareng-bareng, seluruh Alkitab kita pasti akan bicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tetapi lebih dari itu, Yesus Kristus di perjanjian baru lebih menunjukkan tentang bukti-bukti dari kasih karunia, dasar-dasar dari kasih karunia, implikasi-implikasi dari kasih karunia, dampak-dampak dan akibat-akibatnya dari kasih karunia. Kasih karunia terjadi di dalam perjanjian baru tegas bahwa manusia berdosa tidak mungkin bebas dari kutuk dosa, dari usahanya sendiri. Hanya karena kasih karunia, Yesus menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara sekalian. Itu artinya kalau kita percaya Yesus, kita mendapat kasih karunia itu.
Kalau kita beriman kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan siapapun nanti yang mau menerimanya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan mendapatkan kasih karunia yang sesungguhnya dia tidak layak untuk menerimanya. Tapi itu diberikan oleh Yesus Kristus dengan cuma-cuma, sekali lagi hanya di dalam Yesus. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seseorang yang sudah menerima kasih karunia, saya dan saudara yang sudah menerima kasih karunia, sesungguhnya tidak layak lagi jika hidup kita masih di dalam daging. Oleh karena hidup di dalam daging adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, mestinya kita hidup di dalam kasih karunia itu. Perkataan kita adalah perkataan kasih karunia. Perbuatan kita adalah perbuatan kasih karunia. Pola pikir kita adalah pola pikir kasih karunia. Bahkan segala sesuatu yang kita rencanakan akan berdasarkan dengan kasih karunia, sama sekali bukan berdasarkan kedagingan dan manusiawi kita. Kasih karunia itu adalah cara Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yesus yang mau datang ke dalam dunia, mati disalibkan yang kita peringati beberapa hari yang lalu, bahkan bangkit dari antara orang mati, yang mengampuni manusia berdosa, tetapi dengan catatan bagi mereka yang mau bertobat dengan percaya kepada Dia. Memang pemahamannya seperti ini, bahwa Yesus mati untuk semua manusia di dunia. Tetapi tidak secara otomatis semua manusia di dunia ini menerima dampak dari kematian Yesus Kristus. Tidak. Meskipun Yesus mati bagi semua orang, tetapi kemenangannya di kayu salib, keselamatannya, pengampunan dosanya tidak secara otomatis juga berlaku bagi semua orang. Tetapi hanya bagi Dia, bagi manusia yang mau bertobat dan mau percaya kepada Yesus Kristus saja. Dan di luar itu tidak pernah bisa. Kasih karunia itu adalah kehadiran dan kasih dari kasih Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan kepada orang-orang percaya, kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita sebagai meterai, sebagai cap, sebagai stempel bahwa kita adalah orang-orang percaya yang nanti ketika masuk ke dalam surga itu sah. Karena kasih karunia yang sudah distempelkan atau yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan, keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak yang saya kasihi, seluruh aktivitas kegiatan kita hari ini, orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, mestinya bergantung pada kasih karunia tersebut. Kehidupan moral Kristen dari mulai percaya sampai akhir iman adalah tanggapan manusia atas kasih karunia Allah yang menjadikan kasih karunia itu dapat dialami oleh siapa saja. Tapi yang saya kasihi, kalau saya dan saudara sudah menerima kasih karunia, mari kita hidup di dalam kasih karunia itu. Ada kuasa, ada kebenaran dari kasih karunia itu. Dan kuasa serta kebenaran itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Dateng pundi Gusti kula klangenaning tias mami. Dateng pundi to buruknya pundi nggen kula nglari. Nanti saya terjemahkan. Sakelangkung sisa kula tetinilar pamarto. Tias kula tansah ketlile lamun dereng pinanggya. Aduh Gusti tuwing lipur mugi wangsul mring kula. Kula badhe ngestoaken perintah Tuhan sedaya. Apa artinya? Bahwa setiap orang Kristen adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan,
Ia tidak pernah bisa lepas dari Kristus. Ia tidak pernah bisa berjalan seorang diri tanpa kekuatan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Yang akhirnya adalah dia selalu ingin dekat dengan Yesus Kristus. Begitu sedih, begitu duka, begitu pilu ketika dia terlepas dari persekutuan dengan Kristus. Dan kemana saja perginya, kemana saja apa yang diperbuat, kemana saja apa yang dilakukan, mereka akan bergantung hanya kepada Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia itu. Pertanyaan saya buat kita semua untuk kita renungkan. Sungguhkah hidup kita sekarang didasari dengan kasih karunia itu? Apakah Yesus Kristus menjadi dasar dalam hidup kita sehari-hari? Di dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, sungguhkah Yesus menjadi dasar kehidupan kita? Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Iman ini pun menyatakan bahwa tidak ada keselamatan melalui hukum, bahkan hukum apapun, hukum dimanapun. Tidak pernah bisa menyelamatkan manusia, tetapi hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Itu iman kita. Oleh sebab itu, kita pasti mempunyai nilai etika Kristen yang benar, oleh karena hidup kita didasarkan dengan kasih karunia. Mari kita lihat bagian yang kedua tentang keselamatan. Setelah kita tahu apa itu kasih karunia, seperti apa kerjanya kasih karunia, apa dampaknya kasih karunia, dan bagaimana kasih karunia sudah kita lihat bersama-sama, mari kita lihat fakta yang kedua adalah keselamatan. Jikalau kita membahas tentang keselamatan, maka kita membahas sesuatu peristiwa yang tidak bisa dilepaskan, yaitu kasus Taman Eden. Di mana pada waktu itu ketika Taman Eden diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di situ Adam dan Hawa, semua dalam kondisi baik adanya, harmonis hubungan mereka, harmonis juga hubungan dengan Tuhan, karena tidak ada dosa yang menghalangi mereka, tidak ada dosa yang menguasai mereka, tidak ada dosa yang mengganggu mereka. Tetapi oleh karena manusia ternyata dengan semua daya kreasinya dan kebebasannya lebih menuruti hawa nafsunya dan turut tunduk kepada kehendaknya si jahat, maka muncullah yang namanya dosa. Dosa menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Bahkan dosa bisa menjadi pemisah antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu memerlukan pertolongan dari ketidakberdayaannya untuk yang sedang menuju kepada kematian kekal, yaitu penyelamatan di dalam Yesus Kristus, menyelamatkan manusia dari hukuman neraka yang selama-lamanya itu. Sehingga ketika orang percaya oleh karena kasih karunia diselamatkan, kemudian dia dibebaskan dari hukuman kekal dan dia dipindahkan kepada hidup yang kekal. Allah dalam Taman Eden, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Ia yang mempunyai prakarsa untuk mencari jalan pertolongan keselamatan bagi manusia. Menyedihkan bukan? Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Akhirnya mereka lebih taat kepada si jahat dan jatuh ke dalam dosa. Dia memberontak kepada Tuhan dan tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia terpisah dari Tuhan. Dia terpisah dari kasih karunia Allah. Dia terpisah dari kasihnya Tuhan. Maka dia dekat dengan hukuman. Dia dekat dengan kematian. Dan dia dekat dengan neraka. Tetapi kondisi seperti itu toh ternyata tidak membuat manusia bertobat kemudian merencanakan atau mencari di mana Tuhan. Bahkan dalam kasus Eden tertulis di sana bahwa Tuhan mencari manusia. Menyedihkan bukan? Bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Di mana manusia? Lari dan sembunyi. Sekali lagi, ketika Tuhan mencari manusia berdosa, ternyata manusia tidak mendekat kepada Tuhan, malah lari dan sembunyi.
Pertanyaan saya, ada enggak yang hari-hari ini ketika Tuhan mencarinya justru lari dan sembunyi? Saya punya pengalaman buruk, saudara. Saya gembala sidang, saya pendeta, beberapa tahun yang lalu pasti tidak di Smyrna, mengunjungi jemaat. Karena beberapa waktu tidak hadir dalam ibadah, ketika saya kunjungi dia sembunyi. Dan keluarganya yang lain berkata, wah tidak ada, baru pergi. Tetapi saya dan Bu Nawang jelas melihat dia ada di balik tirai kamarnya dan saya lihat. Itu baru dicari manusia, baru dicari hambanya, baru dicari gembala sidangnya saja bisa sembunyi. Apalagi sekarang yang mencari adalah Tuhan. Dia bersembunyi, dia lari, dia merasa bahwa dia bisa menyembunyikan diri di balik semua kemanusiaannya dari penglihatannya Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi pada manusia, lihat di situ bahwa Allah yang berinisiatif, Allah yang berprakarsa untuk mencari manusia berdosa. Kemudian terjadi penebusan dosa. Penebusan dosa adalah upaya menyelamatkan manusia berdosa. Siapa yang melakukan penebusan dosa? Allah. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pusat penyelamatan itu adalah salib Kristus. Oleh sebab itu, salib menjadi kebanggaan kita. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, ku hendak pergi ke bukit Sion, salib jalan hidupku. Kalau mau pergi kepada kemuliaan Tuhan, kalau mau pergi kepada kasih karunia Tuhan, harus melalui salib itu. Artinya bukan kita harus pakai kalung salib, bukan pakai anting salib, bukan pakai hiasan salib, bukan. Tetapi kita percaya kepada pribadi yang disalibkan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang kita peroleh dari pemahaman kita pada pagi ini? Yang pertama, ajaran perjanjian baru menegaskan bahwa keselamatan adalah rahmat Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Paskah yang lalu, Jumat Agung yang lalu, juga sudah saya ingatkan bahwa kita manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melalui hartanya, melalui kekayaannya, melalui kepandaiannya, melalui filsafatnya, bahkan melalui amal baiknya, melalui segala sesuatunya, bahkan melalui nyawanya sendiri, tidak pernah bisa manusia itu menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh juru selamat yang bisa menyelamatkan. Dan kita sebagai orang percaya, meyakini bahwa orang manusia berdosa diselamatkan karena rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu ada di mana? Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, perlunya kita pengudusan diri oleh Roh Kudus. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, membuka hati dan hidup kita, maka hidup kita akan dipengaruhi, akan didiami oleh yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kita supaya kita hidup kudus dalam kehidupan kita hari-hari, sehari-hari. Dengan kuat kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita bisa hidup benar di depan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena setiap kali pola pikir kita mulai melenceng, setiap kali tutur kata kita mulai melenceng, setiap kali langkah hidup kita mulai melenceng, maka Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan berbicara kepada kita untuk mengingatkan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Memang kita sudah dalam posisi kudus ketika kita percaya Yesus. Kita menjadi orang-orang kudus secara posisi. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari kita perlu menjaga kekudusan itu. Kudus kata-kata kita, kudus pola pikir kita, kudus perbuatan kita, kudus segala sesuatunya. Mari kita buktikan diri kita sungguh-sungguh sebagai seorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang keempat, bila keselamatan telah bekerja pada orang percaya termasuk kita, orang-orang beriman, maka kita akan meningkatkan persekutuan kita. Dalam bahasa Alkitabnya disebut koinonia, persekutuan kita.
dan kekuatan menyelamatkan dari Tuhan yang secara vertikal bekerja dari atas ke bawah akan mempengaruhi hidup kita dari kita ke samping. Kita menerima kasih dari Tuhan dari atas, kemudian kita juga mengasihi Tuhan, tetapi juga kita mengasihi sesama kita. Nah, itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu saya kasih, tugas berat bagi kita sungguhnya adalah hari-hari ini membuktikan diri bahwa kita adalah orang-orang kudus. Membuktikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Membuktikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang nantinya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tugas kita hari ini yang harus kita buktikan setiap hari dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita mendengar tentang kasih karunia dan juga tentang keselamatan. Bapak bisa kasih, orang yang telah diselamatkan pasti akan menjadi garam dan menjadi terang dunia. Oleh sebab itu saya dorong, beberapa hari yang lalu sudah saya khotbahkan menjadi garam dan terang. Sekarang mari kita buktikan, tidak hanya kita mendengarkan khotbah, tidak hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi mari kita sungguh-sungguh menjadi garam dan menjadi terang dunia. Yang kedua, keselamatan akan diwujudkan seutuhnya kelak dalam konteks akhir zaman. Memang pada saat saya percaya, pada saat saudara, hari itu juga kita menerima keselamatan. Tapi keselamatan sempurna bisa kita rasakan nanti pada saat kita berhadapan muka dengan Tuhan. Ing negeri punika kita badhe pangya pinanggya. Ya kan? Kita akan bertemu, saling bertemu orang-orang percaya, saling bertemu orang-orang yang sudah diselamatkan, bertemu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita secara sempurna. Kita akan menikmati keselamatan itu. Nah, apakah kalau begitu tidak penting bagi kita sekarang ini hidup benar karena keselamatan toh nanti? Bukan, saudara. Karena kita sekarang ini sudah menerima keselamatan itu, tadi saya katakan, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tingkah laku kita adalah tingkah laku orang yang diselamatkan. Perkataan kita, perbuatan kita, pola pikir kita adalah pola pikir, perkataan, dan perbuatan yang seperti orang yang sudah diselamatkan. Bukan seperti orang-orang berdosa. Yang terakhir saya ingin mengutip satu firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saya kasih, untuk menunggu keselamatan sempurna itu, menunggu kasih karunia sempurna, menunggu keselamatan sempurna, kita terima, kita rasakan sungguh-sungguh nyata, nantinya pada saat kita bertemu dengan Tuhan, mari kita kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang membuat iman kita runtuh, banyak masalah, banyak peristiwa, banyak kekurangan, banyak sakit penyakit, akan membuat iman kita runtuh. Firman Tuhan mau katakan, kuatkan imanmu. Karena kamu akan meninggalkan semua beban deritamu itu untuk menuju keselamatan yang sempurna di dalam Yesus. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dan keselamatan. Biarlah kasih karunia dan keselamatan itu akan mendasari hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan mengingatkan dan menyadarkan kami sekalian supaya kami hidup berdasarkan dengan kasih karunia itu. Dan biarlah semua perbuatan kami, tutur kata kami, pola pikir kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia itu. Dan bahkan dengan kuasa-Mu kami boleh menunjukkan bahwa hidup kami terbukti bahwa di dalamnya ada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami sekalian, sehingga orang lain pun boleh membaca, boleh mengerti, boleh melihat Yesus Kristus itu hidup di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih untuk atas firman-Mu pada pagi ini, dan sekarang kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di ujung pemberitaan firman Tuhan hari ini,
Saya ingin menyampaikan doa berkat dan silakan Bapak Ibu untuk membuka hati dan hidup bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kecukupan, penghiburan, pimpinan dan tuntunan, bahkan perlindungan dari COVID-19. Sehingga Bapak Ibu sekalian semuanya sehat, kuat, dan sejahtera. Dan kiranya kasih karunia dan damai-Nya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita akan merespon renungan yang baru saja kita dengar, dan kita akan mengucap syukur untuk kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan kita akan memuji Tuhan dari SNP 525, Dia Yesus mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jiwaku, tak dapat kami balas kasih-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu selamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam Bagi
doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Darmuji. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah beserta dengan kami dalam ibadah di Jemaat Smyrna ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Puji, syukur, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa selama-lamanya, baik di bumi dan di surga. Terima kasih, sebentar kami hendak kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian
Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa pribadi sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing.